Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di acara Ngombe Merdeka ini ya. Dan kali ini saya selaku host atau MC ya, yang nanti materinya dari Mas Ramdan Purnama. Mas Ramdan Purnama ini selaku dari engineer di PDAM Cimahi ya, Mas Ramdan ya. Ya, Pak. Ya, jadi di acara ini yaitu membahas tentang bagaimana sih apa cara edit ataupun menampilkan data di live view. Oke, biar tidak terlalu lama untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Mas Ramdan. Ya, baik, Pak. Suara saya kedengeran, Pak? Oke, cukup jelas. Saya sambil share screen ya, Pak ya. Silakan. Apa sudah muncul, Pak? Oke, Untuk sudah. sudah ya. Baik, mungkin dimulai saja ya, Pak Fuad ya. Iya, oke, ya. Nah, betul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fuad selaku Pak Ketua nih di Modbus Community telah mengundang saya. Mungkin sebelum masuk ke materi, eh, saya mohon izin untuk teman-teman semuanya karena di sini semua suhu semua, Pak. Mohon izin saya berbagi pengalaman saja di tempat kerja saya bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa berkomunikasi open source gitu jadinya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dulu nama saya Ramdan Purnama. Saya tinggal di Bandung, khususnya di Cimahi. Background saya itu otomasi engineering sebenarnya. Kemudian saya juga ada di sini founder Jumalog, itu ada nama brand dari alat saya dan kita sudah jadi company. Mungkin untuk pengenalan seperti itu. Saya bekerja di sebuah PDAM di Kabupaten Bandung, khususnya di Cimahi. Baik, nanti Pak Fuad untuk sesi sanggah tanya jawabnya sambil jalan atau diselesaikan dahulu? Mungkin biasanya sih kalau ada Sambil, pertanyaan sambil, bisa sambil jalan ya? iya, gitu sih. Ya, boleh sambil sambil jalan saja, Pak ya. Mm. Enaknya gimana gitu aja Mas Ramdan. Kalau Ya, saya sih boleh biasanya nanti acara ngombe sih langsung santai sih. aja sih, gak Iya, resmi santai, sebenarnya. nggak terlalu resmi. Nah, itu maksudnya. Ya, baik ya Pak, dimulai ya Pak ya. Silakan. Nah, mungkin dari sekian banyak materi, ini kan kita sekarang coba bahas tentang lab view nih. Sebenarnya lab view itu sangat luas dan ada tingkat-tingkatannya dari mulai yang basic sampai yang expert sekali. Mungkin di sini saya akan bagi menjadi lima materi ya. Tapi sebelumnya karena ini di awal saya perkenalan dulu bahwa saya juga mempunyai sebuah produk yang namanya itu Jumalog. Ini ya biasa berbasis open source yang dimana digunakan di eh, apa air minum biasanya untuk monitoring pressure atau control flow berbasis web. Oke, mungkin sekilas saja ya Pak, sebentar. Silakan. Nah, ini ada Jumalog. Jadi saya tuh dulunya berpikir ini 5 tahun ke belakang bahwa teknologi informasi itu kan akan membantu penghemat penggunaan kertas nih. Nah, supaya teknologi ini berperan, sebenarnya teknologi ini akan
merubah dari arsip yang asalnya paper menjadi ya dalam bentuk media digital, di mana penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan lebih efisien, terukur, dan fleksibel. Nah, mungkin ini gambaran saja. Ini kita sudah terapkan sekitar 30-40 device di kantor saya. Skemanya cukup simple sebenarnya. Di sini ada sensor pressure, misalkan di sini ada sensor flow, baik itu digital maupun yang sudah analog. Ini kita coba kirimkan menggunakan alat ini. Nah, alat ini akan berkomunikasi menggunakan GSM dengan GPRS menggunakan protokol HTTP. HTTP ini akan kirim ke server yang mempunyai IP public. Nah, IP public nanti yang sudah dibuat akan mengenerate langsung ke database. Nah, mungkin gambarannya untuk di lapangan seperti ini. Ini ada coba pakai solar cell, ini ada controllernya, kemudian ini ada alatnya. Dan untuk monitoringnya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada dashboard utama pada saat kita membuka halaman dashboard ini, di mana ada titik lokasi, long latnya di sebelah mana, titiknya sebelah mana, ada berapa kategori, ada kategori industri dan lain sebagainya, itu bisa disesuaikan. Kemudian datanya seperti apa? Datanya coba saya tampilkan seperti untuk grafik ini. Nah, ini ada grafik 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini mungkin akan didemokan juga saat ini. Ini adalah data dummy hari ini dari Arduino juga, kemudian ada yang data random juga, tapi ini datanya real hasil dari create dari LabVIEW. LabVIEW di create ke database, kemudian database akan meng-create sebuah aplikasi berbasis open source. Nah, mungkin pendahulunya seperti itu. Enggak gratis. Lanjut ke yang gratis ya. pendahuluan di LabVIEW ya. Berbagi. Nah, mungkin bagi teman-teman untuk kalangan pelajar ataupun mahasiswa ini sudah tidak asing lagi sebenarnya untuk LabVIEW ini. LabVIEW ini sebenarnya singkatan dari Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench. Adalah sebuah perangkat lunak komputer untuk pemrosesan dan visualisasi data dalam bidang akuisisi data, instrumentasi, serta otomasi industri yang pertama kali itu dikembangkan pada perusahaan National Instrument pada tahun 1986. Nah, mungkin LabVIEW ini sebuah aplikasi development berbeda dengan mungkin software-software data akuisisi yang lain di mana itu plug and play biasanya. Tapi ini hanya murni kita mendevelop dari awal gitu. Ini adalah salah satu tampilan-tampilannya di mana ini sebenarnya bisa berjalan di Linux, di Windows dan lain sebagainya. Namun kita coba sekarang untuk di Windows. Kenapa harus LabVIEW? Nah, jika teman-teman sudah mengenal LabVIEW atau menggunakan LabVIEW, itu bisa membedakan antara pemrograman seperti VB, C++, MATLAB, dan lain sebagainya, itu agak berbeda dengan LabVIEW ini. Jadi kalau LabVIEW ini merupakan bahasa pemrograman, kalau orang elektro sih kayak narik-narik kabel gitu. Nah, ini sangat mudah, sangat simple, di mana biasanya orang yang bukan programmer juga ya bisa melakukan di LabVIEW ini. Nah, di sana juga ada beberapa tool untuk drag and drop, untuk user interface, dan koneksi untuk beberapa peralatan. Baik itu Arduino, PLC, RTU, dan lain sebagainya. Nah, keuntungan menggunakan LabVIEW biasanya yang pertama itu kita dapat melakukan simulator visualisasi data sebelum koneksi ke device. Maksudnya kita sebelum koneksi ke alat,
pastikan membuat user interface. Halo Zoom. Mak pengen ngerungokno pisan sih. Melakukan user interface, kemudian dapat melakukan pembuatan grafik user interface dengan simple dan mudah, yaitu dengan drag and drop saja, ditarik, kita koneksikan wire-nya seperti apa, itu bisa sangat mudah. Nanti akan kita coba praktekkan bagaimana. Kemudian kira-kira komunikasinya seperti apa? Kalau tadi untuk user interface, sekarang untuk komunikasi ke device. Secara bawaannya sih LabVIEW itu standarnya ada protokol FTP, UDP, infrared, serial, TCP/IP, ODBC, data socket, dan Modbus. Ada juga. Kemudian untuk protokol-protokol yang khusus, misalkan PLC, RTU, dan sebagainya, itu biasanya kan menggunakan OPC. Nah, ini OPC-nya bisa OPC yang standar pakai Modbus, atau misalkan OPC masing-masing produk atau vendornya itu bisa diintegrasikan. Dan itu ada beberapa cara untuk koneksi dari LabVIEW ke device tersebut. Kemudian yang selanjutnya dapat melakukan real-time monitoring dan kontrol. Dan selanjutnya dapat melakukan pengembangan berbasis web. Nah, untuk yang sekarang, kalau nggak salah di 2017 atau 2018, LabVIEW sudah mempunyai 2 versi. Versi yang pertama yang standar, yang biasa. Yang selanjutnya itu ada pengembangan di LabVIEW NXG, di mana ini biasanya dikhususkan untuk web development. Itu sudah HTML5, jadi sudah enak lah untuk penggunaan webnya. Nah, kemudian ini mungkin tahapan bagaimana kita menggunakan LabVIEW, di mana kalau di LabVIEW itu kita coba mendesain dulu. Desain ini maksudnya apa yang mau kita baca, apa yang mau kita simulasikan, kemudian kita coba kemas mau seperti apa, di prototype, baru setelah itu di deploy. Jadi LabVIEW ini sebenarnya untuk yang lisensi yang professional development itu kita sudah bisa meng-create exe aplikasi. Jadi aplikasi LabVIEW membuat aplikasi exe-nya gitu, meng-create. Jadi ini bisa diinstal di komputer mana saja, exe-nya aja, tanpa harus menginstal LabVIEW developer-nya gitu. Ini adalah salah satu keunggulan di LabVIEW itu. Nah, mungkin karena sudah banyak yang mengenal untuk di kalangan mahasiswa, mungkin ini gambaran saja bahwa virtual instrument si halaman-halaman ini biasanya dinamakan virtual instrument VI gitu. Jadi maksudnya itu ada sebuah proses visualisasi untuk mau data akuisisi dan lain sebagainya. Yang mana PI ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, di depan ini ada yang namanya front panel. Front panel ini untuk kita mendesain UI. Jadi seperti button, grafik, tank, dan lain sebagainya ada di front panel. Kemudian untuk yang kedua ini adalah yang di belakangnya. Jadi masing-masing item, icon, dan parameter itu dia mempunyai sebuah item gitu di blok diagramnya. Jadi masing-masing seperti ini grafik, di sini ada grafik tuh ini ya. Per masing-masing item itu ada itu. Nah, mungkin ini gambaran di mana LabVIEW ini bisa berkomunikasi berbagai device mungkin ya. Ini saya sadur dari beberapa presentasi yang lain, di mana ini ada berkomunikasi dengan Arduino, kemudian dengan National Instrument-nya juga, ada yang ke PLC dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tadi ada front panel dan blok diagram, di mana front panel ini untuk user interface, kemudian blok diagram untuk graphical code, di mana kita membuat pemrograman itu di blok diagram ini, bukan di depan ini. Jadi ini berdasarkan data flow dari kiri ke kanan. Nah, ini adalah salah satu contoh
pemrograman. Mungkin sederhana saja kita coba jelaskan. Ini ada bagian-bagian fitur dari LabVIEW seperti ini. Ini ada array, ini ada property nodes, kemudian constant, kemudian ini ada sebuah case structure di mana untuk proses true atau false kita bisa gunakan di sini. Kemudian ini ada stop button, ini kondisi untuk void loop kalau di Arduino. Kemudian ada local variable, jadi dalam satu variabel kita bisa pindahkan maksudnya kita pindahkan di luar blok menggunakan local variable gitu. Kemudian ada SubPI, di mana SubPI ini untuk menyederhanakan beberapa program biasanya. Jadi kalau programnya sudah rumit tapi digunakan dengan program yang sama, kita bisa menggunakan SubPI. Kemudian ada while loop, kemudian ada comment itu biasa ditulis, kemudian ada sequence structure. Ini banyak sekali sebenarnya fitur-fiturnya. Mungkin ini salah satu fitur yang umum biasanya untuk LabVIEW kita gunakan. Nah, ini adalah gambaran untuk front panel, di mana ada control, kemudian ada function. Control ini dia akan menampilkan beberapa program ya, seperti tadi kan ada yang kontrol, ada yang numerik, ada yang grafik dan lain sebagainya. Ini sudah di kategori-kategorikan di sini. Ada boolean, ada numerik, ada timing untuk data communication dan lain sebagainya. Ini sudah per blok-blok. Jadi tinggal cek aja sudah kelihatan semuanya. Nah, kemudian mungkin ini seperti ini gambarannya. Nanti akan coba kita dalami di prakteknya, karena mungkin kalau teori agak pusing, harus kita praktek sambil lihat nanti. Mungkin lanjut ke koneksi, kita coba Arduino ke LabVIEW ya, menggunakan Modbus mungkin. Oke, mau tanya Mas Ramdan. Ya, boleh. Iya. Terkait yang tadi, konsep yang awal. Apakah dia itu sama seperti software SCADA untuk LabVIEW ini? Apakah dikategorikan sebagai software SCADA? Sebenarnya kalau LabVIEW ini awalnya itu untuk data akuisisi. Jadi untuk membaca signal dari sebuah parameter instrumentasi. Tapi awalnya itu ya untuk aerospace, untuk lain sebagainya. SpaceX juga untuk kategori luar angkasa seperti itu kan pakai LabVIEW juga nih. Nah, itu sebenarnya banyak dikategorikan sebagai data akuisisi, tapi bisa juga digunakan untuk SCADA. Karena fitur-fiturnya sudah ada semua, dari mulai kontrol dan monitor. Tapi ini lebih lengkap gitu. Terus untuk masalah protokol, tadi coba Mas ke yang protokol tadi Mas. Yang ini. Nah, protokol yang tersedia ini aja ya, yang default-nya atau bisa upgrade ke protokol lain, atau hanya yang tersedia ini aja? Ini untuk bawaan standarnya biasanya ketika install LabVIEW itu ada protokol yang sudah bisa diakses seperti FTP, UDP, ODBC. ODBC ini nanti untuk yang ada database connectivity toolkit, untuk yang basic tidak ada, kemudian ada TCP/IP dan serial. Nah, untuk yang upgrade yang lainnya sebenarnya LabVIEW itu punya banyak pihak ketiga, jadi semacam add-on lah. Jadi banyak sekali protokol-protokol yang sudah disupport di pihak ketiga. Jadi mau apapun tinggal dicari add-on-nya, ditambahkan bisa gitu. Karena banyak sekali, makanya tidak dimunculkan di aplikasi ini. Sangat banyak sekali ininya. Kalau MQTT udah pernah nyoba juga? MQTT belum Pak, karena ini tidak ada di bawaan di LabVIEW. Kebetulan ini pakai pihak ketiga. Tapi secara teori bisa koneksi langsung MQTT dari alat, dari gateway, dari network server langsung ke LabVIEW bisa.
Terus tadi kan berupa Excel. Ya. Kalau di sini itu dapat pengembangan berbasis web. Berarti dia itu berbasis web atau berbasis aplikasi ya untuk tampilannya itu? Sebenarnya aplikasinya desktop, tapi bisa di create web. Jadi bisa ya, jadi aplikasinya ini bisa dimonitoring dan dikontrol via web gitu. Jadi nanti kalau running di server, taruh di server untuk monitoringnya kan nggak mungkin saya nih lihat nge-remote terus ke server. Saya monitoringnya dan kontrolnya via web gitu. Untuk dashboard. Silakan. Untuk tadi saya lihat ada Levi ini bisa deploy seperti tadi pertanyaan sebelumnya webnya ini akan berlaku sebagai CGI application atau bagaimana? Atau untuk deploy-nya nanti outputnya kayak apa di web server? Apakah jalan di Apache, Nginx dan lain-lainnya atau bagaimana? Sebenarnya LabVIEW punya standar web sendiri, web server sendiri. Nah, untuk yang model standar, lebih standar itu biasanya konsepnya itu seperti inilah, seperti kalau tahu TeamViewer atau PNC, nah itu seperti remote apa ya, remote virtual gitu, di mana kita dapat melakukan monitor apa yang sedang jalan di server gitu. Tapi untuk yang LabVIEW NXG itu sudah berbasis HTML5. Sudah bisa koneksi ke JSON, ke Java dan lain sebagainya. Itu sudah lebih mudah ada di LabVIEW NXG. Tapi yang LabVIEW ini standar juga bisa sebenarnya. Tapi ada metode-metode khusus untuk penggabungan menggunakan web service dan lain sebagainya bisa dilakukan. Itu untuk deploy ke servernya untuk Apache, Nginx dan lainnya itu belum bisa. Kalau Apache ini nggak usah pakai Apache Pak. Jadi si LabVIEW ini National Instrument sudah punya web server sendiri. Dia pada saat nanti di deploy sudah dikonfigurasinya bukan di Apache lagi. Tapi kalau Bapak nanti pengen integrasi dengan Apache dan lain sebagainya itu bisa. Jadi dikombinasi ya antara misalkan web yang existing dikombinasi dengan web yang LabVIEW ini, nanti digabung misalkan, bisa ini. Ini mungkin bisa jalan di port yang berbeda ya, soalnya maksud Bisa, saya ya. Bisa diatur Pak portnya, bisa customize gitu, customable lah. Untuk deployment sendiri ini bisa jalan di Windows Server atau di Linux atau gimana? Secara teori sih kalau tadi kan di sini ini kan sebenarnya bisa nih di Linux, di Windows dan sebagainya. Kalau kebetulan sih saya baru pengembangan di Windows Pak, di Windows Server dan Windows 10 dan lain sebagainya sudah aman Pak. Sudah saya dari 2016, 5 tahun lah menggunakan ini, belum ada kendala. Terima kasih atas jawabannya. Oh, Ya, setengah jam yang lalu ya. Oke, silakan. Selamat. Yang lainnya kalau mau bertanya. Oh, namanya Ramdan ini. Silakan dilanjut Mas Ramdan. Oh iya, itu Vision itu Lanjut bisa dikoneksikan dengan CCTV atau gimana maksudnya? Ya, kalau Bapak baca-baca di literatur, di YouTube dan lain sebagainya, LabVIEW ini bisa ada yang namanya Vision Motion. Jadi bisa mendeteksi kayak apa namanya, banyak sekali lah untuk fitur-fiturnya, CCTV dan lain sebagainya, bisa connect langsung ke sini. Oke. Oke, silakan dilanjut. Mas, saya nanya dong. Silakan. Ya, Mas Ramdan. Ya. Itu LabVIEW kan saya pernah juga otodidak, cuman kalau bahasa pemrograman C kan biasanya kan dari atas ke bawah nih ya. Ya. Ya, alur programnya ya. Nah, kalau LabVIEW ini kan sistemnya gambar nih. Dia kalau kotaknya kan void loop. Ya. Nanti tolong dijelasin dong itunya apa namanya alurnya. Sebenarnya cara jalannya kerja dari programnya gitu kiri ya. ke kanan Pak. Kalau ini Oke. kan kalau struktur itu dari atas ke bawah. Dari atas dulu Ya. diproses, kemudian kan yang paling bawah itu dieksekusi terakhir ya. Nah, kalau LabVIEW Iya, ini betul. yang paling kanan dieksekusi terakhir gitu. Tapi di sini bisa diparalel Pak.
Jadi bisa jalan berbarengan gitu. Mau dipisah, mau serial, mau seri, mau paralel, ini bisa berjalan bersama-sama itu. Kalau di LabVIEW kelebihannya itu Pak, multi loop mungkin ya. Bisa dibandingkan nggak Leview ini sama yang contoh sederhana misalnya Scratch. Scratch kan kita code block ya mau di konsepnya ya. Nah apa ini Leview sama kayak code apa Scratch? Ya Ya, mungkin seperti nanti code block kita kita ya. nanti coba kita praktek ya Pak, biar lebih paham ya alur datanya. Karena di LabVIEW kebetulan ada yang namanya execution, di mana ada data flow, kelihatan yang mana dulu nih yang dieksekusi, kelihatan Pak. Jadi seperti kalau PLC itu di online simulation ada mana nih yang running duluan, mana yang terakhir dieksekusi, kelihatan nanti. Nanti kita coba kelihatan Pak kalau praktek lebih ke gambar gitu. Sama satu lagi, ini butuh RAM-nya nggak gitu kan ya kalau LabVIEW ini ya? RAM-nya sebenarnya sih buat apa dulu Pak? Kalau untuk misalkan hanya Kalau udah jadi udah jadi file X. kalau X sih enggak, cuman nanti Bapak perlu runtime Pak, install runtime LabVIEW-nya. Jadi tadi kan meng-create X nih, tapi Bapak kalau mau ditaruh di server harus install dulu runtime LabVIEW-nya. Dan itu gak gede sih, biasanya kecil, tapi kalau misalkan Bapak untuk nanti pengembangan web dan lain sebagainya, itu kan sudah banyak pertimbangan nih dari jaringan, dari koneksi, dan lain sebagainya. Load-nya agak berbeda, layernya harus dibagi-bagi nih nanti dilihat kebutuhannya gitu. Ya, siap Mas. Oke. Makasih. Dilanjut ya Pak ya. Lanjut silakan. Ini kita coba sekarang ya koneksi Arduino ke LabVIEW menggunakan Modbus, karena kan di sini kebanyakannya nih dari Modbus community nih. Kita coba sinkronkan gimana sih caranya si Arduino diprogram berbasis menggunakan protokol Modbus terus dikomunikasikan ke LabVIEW. Nah, ini adalah satu alur konsep mungkin ya. Di sini saya sudah coba rangkai nih, ada sebuah saklar, kemudian ada Arduino-nya, kemudian ini ada LabVIEW, di mana LabVIEW ini akan membaca parameter peralatan dengan komunikasi Modbus. Nah, kemudian SCADA ini akan saya sudah coba di-generate-kan untuk meng-create ke database. Jadi setelah dibaca, akan saya simpan di database. Nah, kemudian akan saya manfaatkan datanya selain di LabVIEW di aplikasi yang saya tadi, yang Jumalog tadi. Jadi bisa berbarengan antara LabVIEW dengan aplikasi yang open source tadi. Nah, mungkin ini yang Modbus tadi mungkin semua sudah pada paham, di mana Modbus adalah teknologi yang dikembangkan oleh Modicon pada tahun 1979. Modbus merupakan salah satu protokol komunikasi serial ataupun TCP yang memungkinkan beberapa sistem berbeda saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, kemudian ada dibagi antara ada yang namanya Modbus RTU, kemudian ASI dan TCP/IP. Mungkin ini sudah dibahas di ngombe-ngombe sebelumnya. Saya skip aja karena sudah pada paham mungkin ya. Nah, ini dibagi juga layernya, ada untuk layer coil, ada input relay, kemudian ada input register, kemudian ada holding register. Di sini untuk praktek saya coba program untuk menggunakan layer coil dan holding register. Di mana di coil ini saya gunakan untuk saklar. Untuk holding register ini saya coba pakai data random karena saya nggak ada sensor nih di sini. Jadi pakai data random. LabVIEW-nya sebagai master, Pak. Ya, LabVIEW-nya sebagai master, si Arduino-nya sebagai slave. Nah, ini contoh saya bikinnya baru kemarin nih. Mohon maaf kalau misalkan masih acak-acakan. Nah, ini untuk di Arduino-nya cukup saya untuk register, contohnya untuk saklar, saya coba masukkan di 001 ini di sini, button state 1. Kemudian untuk data random saya aktifkan, dimasukkan di register 4002.
Nah, setelah disimpan, akan coba saya baca di LabVIEW menggunakan serial ya, Modbus serial nantinya. Nah, ini salah satu program. Jadi tadi kalau sudah di program di Arduino, kita sekarang coba program di LabVIEW-nya. Nah, di sini apa namanya? Sangat sederhana sebenarnya. Kalau di bawah ini sudah ada modifikasi untuk membaca sebuah komunikasi Modbus, hanya ada beberapa step. 1, 2, 3, 4. Ini fungsi read, ini fungsi write. Di mana biasa yang pertama ini, yang satu ini adalah address-nya. Slab address-nya nomor berapa, kemudian tipenya Modbus apa, RTU atau ASCII, kemudian baud rate biasa saya coba set tadi di 9.600 kalau nggak salah, 9.600. Nah, kemudian parity-nya non. Nah, ini ada timeout. Timeout-nya coba saya set di 20.000 milisecond. Kemudian yang di kanan ini, karena LabVIEW ini tadi dari kiri ke kanan, setelah ini untuk koneksi, kemudian ada blok untuk membaca. Nah, saya di sini coba baca dulu data random tadi. Data random. Nah, yang ini adalah starting address. Ini starting address. Kemudian yang 4 ini kita mau baca sampai register nomor berapa. Saya batasi di sini startingnya mulai dari 0 dan dibatasi cuma 4 register di sini. Kemudian yang sebelahnya ini ada function untuk write mau membaca indikator coil. Membaca indikator coil yang dari saklar tadi, jika saya on-kan saklar akan termonitor di LabVIEW. Ini fungsi read coil, bukan write, read coil. Kemudian saya program divisualisasikan di LabVIEW. Kemudian yang terakhir jangan lupa setelah di open, ini open koneksi harus di close. Nah, untuk yang ini ada yang ini namanya shift register, di mana ini bekerja dari kiri ke kanan. Nah, setelah itu karena tadi kita coba akan simpan ke database, maka kita harus konfigurasi database-nya ya. Nah, ini adalah salah satu untuk meng-create ODBC koneksi. Saya pakai MySQL di sini yang ODBC 5.1, di mana ini pakai server lokal, localhost, kemudian usernya apa, password, kemudian database-nya apa. Di sini saya sudah meng-create sebuah tabel dan database. Kira-kira kolom-kolomnya seperti ini, ada nomor, ada tanggal, ada serial, kemudian ada data flow rate, totalizer, frekuensi, voltase, arus. Ini bisa di customize mau seperti apa, nanti bisa disesuaikan. Jika sudah di-create dan selesai, baru masuk ke tahap pemrograman di LabVIEW-nya. Nah, untuk simpan ke database. Ini programnya cukup simple, hanya ada 1, 2, 3 function. Ini function yang ini adalah function untuk open connection. Open connection di mana si ODBC tadi disimpan di directory mana, kemudian usernya, passwordnya apa. Kemudian di sini ada function untuk write. Jadi untuk menyimpan ke database. Nah, ini yang ini ke bawah ini harus disamakan dengan nama-nama kolom yang sudah kita buat. Misalkan flow rate, totalizer ini harus sama, flow rate, totalizer, frekuensi, voltase, arus. Dan ini data-datanya. Ini karena berbeda loop, saya untuk di sini parameternya menggunakan local variable. Jadi ini bisa dipindah nih antara blok diagram loop yang ini, datanya bisa dipindahkan ke sini biar bisa sama-sama paralel terbaca. Kemudian setelah dibaca akan disimpan, dan jika tidak ada error ini, nah ini 60.000 ini satuannya milisecond.
Jadi ini akan bekerja selama 1 menit, interval 1 menit. Jadi akan proses menyimpan setiap 1 menit sekali. Jika button ini ditekan, nanti di UI ada button untuk merecord, start record mungkin nanti. Nah, ini adalah salah satu UI yang saya buat tadi malam, di mana ini ada beberapa fitur. Ini tadi untuk record data. Nah, ini yang data ini data random aja, data random dari LabVIEW aja. Ini ada frekuensi, ada arus pompa, voltase, di mana saya pengen coba dari LabVIEW ini kita coba simpan ke database. Tapi untuk data yang flow rate yang tadi ini ada di data random dari register yang holding register tadi 4002 di data random karung yang ini. Ini totalizer coba saya jumlahkan dari waktu ke waktu. Jika ini bertambah terus, semakin bertambahnya semakin terus menghitung, ini akan mengkalkulasi secara terus-menerus. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke publish. Ada review di ke web. kolom chat Mas Ramdan Oh, bentar. dari Pak Eko. Pak Informasi warna garis menunjukkan tipe data apa? Boolean, integer, atau float? Bentar, Pak. Yang mana, Pak? Yang Kalau mana nih? Masnya di stop screen dulu baru muncul biasanya chatnya. Enggak, pertanyaan yang ini Pak Eko ya? Ya, Maaf, Ebu. baru Ebu itu Eko gabung itu. mau tanya. Informasi warna garis menunjukkan tipe data apa saja, boolean, integer, float. Yang mana ya? Bentar, saya ke ini. Yang ini mungkin ya. Nah, ini untuk tipe data biasanya yang warna oranye ini double ya. Nah, ini ada double. Untuk yang biru itu konstan biasanya, integer kalau konstan itu. Terus apa lagi ya? Untuk boolean itu warna hijau. Float itu masuknya ke kategori DBL ini. Sebenarnya konversinya banyak sekali di PDAM, di LabVIEW itu. Halo, Pak Fuad? Ya, sudah terjawab ya, Pak Ebu? Ya, ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Silakan ya Ebu. Selanjutnya timeout-nya kenapa tidak tidak gabung di new Modbus masternya? Perlu di set sendiri. Timeout yang mana nih, Pak? Di sebelah kanannya new serial master. Oh, ini. Ya. Digabung gimana nih maksudnya? Itu kirinya blok apa itu ya? Yang mana? Master ya? Yang mana, Pak? Yang ini. Kiri. Ya. Ini itu kan open koneksi, Pak. Ini open koneksi, kemudian ini untuk set timeout, Pak. Jadi takutnya pada saat nanti proses ke berikutnya kan dari kiri ke kanan nih, Pak. Kalau LabVIEW takut koneksinya putus, saya kasih timeout dulu nih 20.000 gitu di sininya. Ya, timeout itu tidak jadi satu dengan ini ya. Tidak menjadi satu isian gitu ya. Isian yang jadi satu dengan bus masternya ya. Timeout kalau nggak salah enggak, Pak. Terpisah gitu, nggak di sini. Ini untuk bisa juga untuk sederhana. Nanti saya coba cek ya, Pak, sambil bareng-bareng apakah di sini sudah ada timeoutnya atau belum. Kalau sudah sebenarnya ini di sini bisa dilakukan, Pak. Tapi di sini mungkin karena untuk keperluan ini, Pak, sekarang presentasi coba saya pisahkan antara koneksi, kemudian timeout, kemudian fungsi write, read dan lain sebagainya. Kita coba nanti, Pak, cek bareng-bareng, Pak, apakah di blok ini ada timeout-nya langsung. Kalau ada ya ini bisa dikoneksikan langsung ke sana, Pak. Oh gitu ya. Menyisipkan satu pertanyaan boleh? Boleh, Pak. Itu garis biru loopback dari kanan ke kiri kalau dihapus kenapa ya, Pak ya? Nggak apa-apa ya kalau dihapus. Ada yang mana, Pak? Ke kiri dikit ya, itu ada panah. Ini. Yaitu itu kan terhubung dari kanan di loopback ke kiri. Enggak apa-apa, Pak.
Ini sebenarnya untuk shift register aja Pak. Kalau posisinya tidak seperti ini ya tidak apa-apa sih. Masih berjalan gitu maksudnya, tidak mengganggu proses. Oh, bukan diartikan apa namanya looping terus-menerus ya? Kalau looping terus-menerus ini pasti terus-menerus Pak, karena saya setnya itu, bentar ya, kelihatan nggak ya? Ini ada untuk while loop itu, nah ini Pak, yang merah di atas ini jika prosesnya continue, ini sampai bisa dikontrol sebenarnya Pak. Ini kebetulan saya kontrolnya false, jadi akan terus-menerus Pak loopingnya. Tapi kalau di sini pakai true, mungkin ini hanya sekali atau bisa dikontrol, bisa. Ini loopingnya juga selama 500 milisecond nih. Itu tick timer yang dibuat untuk menjalankan VI. Bukan, untuk menjalankan loop Pak. Loop ini nih. Oh, loop aja ya. Nah, loop Oke, ini. ya. Nanti masing-masing loop ada timer lagi Pak. Delay lah Pak kalau bahasa Arduino. Ya, oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Ramdan. Ya, siapa? Dari Di Pak Erlangga. Pak Erlangga. Atasnya. Izin bertanya Pak, automation senior supervisor di PDM itu kodenya seperti apa? Ini Pak Erlangga dari mana ya? Dari PDM juga kah? Pak Erlangga monitor atau dari industri? SMK, Atau dari SMK. Oh, SMK. Pak Erlangga, sebenarnya ini automation di PDM itu merupakan bagian baru ya. Karena masing-masing PDM biasanya kalau yang belum menerapkan otomasi ya tidak ada bagian ini. Karena kebetulan di Bandung sudah ada dari tahun 2009 otomasinya, maka sebenarnya 10 tahun kemudian baru ada bagian otomasi. Tidak serta-merta pada saat penerapan otomasi bagiannya sudah ada, karena kan SDM-nya harus di trial juga, harus menguasai juga. Tanya Mas, Ya, apa namanya, programnya yang dari LabVIEW ini bisa running sendiri nggak? Maksudnya tanpa program LabVIEW sudah selesai begini di compile lagi gitu? Tanpa running sendiri gimana Pak? ya langsung jadi exe sendiri gitu. Tadi sudah dijelaskan Pak. Udah ya? Udah. Jadi sebenarnya bisa running di desktop sendiri, bisa juga kalau Bapak mau pindahkan ke server, sudah ada server, bisa dipakai di server lain gitu Pak. Bukan gitu maksud saya. Maksud saya udah di-compile jadi file jadi kayak exe atau com gitu. Langsung dia itu muter sendiri gitu, kita start tanpa menjalankan LabVIEW lagi di belakangnya. Oh, itu Bapak nanti tinggal atur-atur aja Pak. Misalkan kalau ditaruh di server nih pada saat startup misalkan ya, pengen running otomatis, ya file shortcut-nya aja ditaruh Pak di startup-nya, biar pada saat mulai dijalankan komputernya langsung otomatis nyala nih running si exe-nya. Atau misalkan nggak mau seperti itu ya diklik dulu berarti si exe-nya di run baru jalan gitu. Fleksibel Pak kalau ini. Maksud saya itu bukan LabVIEW-nya yang dijalankan, file yang udah ini kayak gini loh ya, yang sudah ada gambarnya begitu, function diagramnya nih. Ini langsung jalan gitu, tanpa pakai LabVIEW lagi di belakangnya. Jadi hasil kompilasinya itu loh. Hasil kompilasi itu tidak ada blok diagram Pak. Kita tidak bisa melihat blok diagram kalau yang exe tadi. Tapi di sini ada menu ini Pak, menu run. Kalau kita tidak klik run ya tidak akan jalan. Nanti di exe juga ada menu yang ini nih Pak, yang panah ke kanan, kemudian yang continuous ini kalau belum diklik ya gak akan jalan. Tapi bisa. Jadi nggak bisa jadi bentuk, jadi file unggul satu biji gitu nggak bisa ya? Tanpa program LabVIEW dia tetap nggak bisa jalan ya? Maksudnya gimana Pak? Kan LabVIEW yang meng-create-nya Pak, meng-create Ya, exe-nya. sekarang kan sudah LabVIEW bisa jadi exe sendiri, ya. Tapi kita masih butuh file LabVIEW yang lain nggak untuk menjalankan exe itu? Hanya runtime-nya aja Pak.
Jadi Bapak Runtime LabVIEW. ya di server hanya install runtime, LabVIEW developernya ya Pak itu bisa di laptop Oh, Bapak gitu. di mana. Tapi untuk di servernya cukup install runtime, di download juga ada di internet Pak, banyak. Install di sana, kemudian running LabVIEW yang exe-nya sudah langsung jalan Pak. Tidak usah ada lagi Oke. apa-apa gitu. Berarti yang function diagram yang maunya yang dicontoh di gambar ini kita compile jadi exe sejalan langsung ya, Ya, tanpa jalan perlu langsung Pak. buka-buka LabVIEW ya. Oke, Ya, makasih. enggak tanpa perlu Pak ya. Isi. Ya, Silakan Cak Nana. Ya, makasih Cak Fuad, makasih Cak Ramdan. ya Saya Pak. mau tanya, itu tadi melanjutkan mungkin dari Pak Budirianto terkait. Jadi, misalkan saya bikin aplikasi, terus tadi kan menggunakan semacam software pihak ketiga. Ya. Nah, itu kalau misalkan sudah dikompilasi jadi exe, itu runtime-nya itu harus runtime yang ada software pihak ketiga tadi atau tidak? Anunya Pak Ramdan. Maksudnya gimana Pak? Kan tadi sudah di-compile nih exe-nya. Kemudian Di-compile tapi di dalam program yang kita buat itu misalkan kita menggunakan VI yang pihak ketiga tadi misalkan. Semacam MQTT tadi kan tadi ditulis di depan bahwa MQTT-nya kan dari pihak ketiga. Oh ya, sebenarnya ada beberapa ini Pak, ada beberapa kategori. Untuk yang standar itu protokolnya dia langsung Pak, otomatis. Nah kecuali untuk PI MQTT, kemudian ada yang namanya LabVIEW modul, DSC modul Pak, untuk SCADA gitu, khusus untuk SCADA. LabVIEW untuk SCADA di mana runtime-nya itu dia tidak bisa menggunakan runtime yang standar. Ada runtime khusus untuk DSC. Jadi itu ya kalau yang itu yang berbayar Pak. Jadi pada saat install untuk satu runtime itu saya kurang tahu berapa dolar sekarang. Baru bisa jalan yang aplikasi pihak ketiganya. Tapi kalau untuk Modbus sendiri tidak perlu seperti itu ya Pak ya? Kalau Modbus enggak Pak, karena umum ya, sudah protokol umum gitu. Kalau yang di luar gitu Pak, di luar protokol standar kayak OPC misalkan, saya nih punya OPC tapi bukan OPC yang umum untuk komunikasi ke PLC Omron, Siemens atau lain sebagainya. Karena kan di LabVIEW tidak menyediakan nih OPC-nya. Nah, Bapak bisa menggunakan OPC yang NI, yang National Instrument, ataupun OPC server yang lain kayak Kipware, Modicon dan lain sebagainya. Itu bisa, tapi jatuhnya kalau diinstal di satu Excel LabVIEW, satu OPC server jadinya. Kecuali OPC servernya ditaruh, topologinya harus dibuat dulu sih Pak. Topologi ininya, arsitektur SCADA-nya nanti seperti apa. Terima kasih Pak Ramdan. Ya Pak. Ada pertanyaan dari Opa. Ya. Apakah bisa diintegrasikan pada JIS sehingga bisa menjadi early warning? Ya, kebetulan di PDM saya sebenarnya kalau di PDM saya itu nggak terlalu ribet untuk integrasinya karena si JIS-nya itu sudah berbasis web. Jadi sama-sama web nih. Yang ini yang LabVIEW-nya bisa web, yang JIS-nya sudah web. Jadi lebih mudah diintegrasikannya karena di LabVIEW ada function untuk membaca browser, membuka browser. Jadi seolah-olah kita buka Google tapi di LabVIEW gitu. Nah, jadi saya coba buka webnya JIS di LabVIEW. Lebih mudah itu jadi lebih terorganisir. Early systemnya ya pasti sudah kelihatan nantinya. Jadi bukan saya lagi yang mendevelop GIS-nya, tapi sudah masing-masing. Tapi ada beberapa skematik yang coba saya sederhanakan dari GIS. Kalau GIS kan detail ya, detail per node-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk SCADA kan hanya untuk monitoring sesaat.
Nah, kita bisa coba split per spam, per zona, per DMA, baru kita buatkan. Asal di situ ada beberapa parameter mau data logger, mau PLC, mau RTU, bisa kita buatkan. Dilanjut Pak Fuad materinya. Apa ada Iya. yang bertanya lagi? Kemarin kan mau juga sharing tentang yang download itu Mas, download softwarenya. Kan banyak pertanyaan tuh, download yang software yang mana kan banyak pilihannya tuh. Mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin belum paham yang downloadnya itu yang gimana. Download Kalau softwarenya. download sih sebenarnya yang community bisa, tapi kan sebenarnya tidak disarankan nih untuk kedepannya, kalau apalagi kalau sudah dijadiin project nih, yaitu mau tidak mau kita harus beli lisensinya nih. Nah, tapi untuk yang mau belajar ya bisa, untuk yang community tadi sudah bisa sih sebenarnya. Nah, tapi alangkah baiknya setelah yakin nih, setelah tertarik misalkan, ya bagusnya sih beli license-nya, dan itu biasanya ya tidak terlalu mahal sih biasanya, tergantung nanti add-on-nya mau apa aja. Jadi Kan tidak tergantung terbundel tag ya gitu. berarti ya. Enggak, kalau di LabVIEW nggak ada tag, Pak. Nah, Nggak ini ada tag cartridge ya? kelebihannya. Ya, kelebihannya dibandingkan SCADA lain kan biasanya dibatas nih 10.000 kan, 20.000. Nanti mau upgrade ke 50.000 harus upgrade Bayar ini kan, lagi. upgrade lisensi ya. Kalau ini enggak, tak terbatas, Pak. Nyampe Mau berapa bikin tag lisensinya? berapapun. Semua juga sebenarnya tak terbatas, tapi ada fitur-fitur yang bisa mengaktifkan apa. Misalkan nih saya ini untuk yang pro mengaktifkan database gitu. Database connectivity toolkit ada di yang pro gitu, professional development. Itu ya tidak terbatas juga sama. Hanya fitur-fitur aja Pak kalau lisensi itu. Enggak, lisensinya sampai berapa? Berapa apa Pak? Harganya. Oh, nanti kalau mau itu nanti saya coba sambungkan nih ke agennya, ke pihak ketiganya. Ada Pak di Indonesia. Di Indonesia kebetulan sudah ada tahun 2021 kalau salah. Sekarang sudah ada NI sendiri Pak di Indonesia. Kalau tahun sebelumnya ada di Singapura, tapi kalau tahun ini PT Haliatek itu sudah menjadi ini apa? Bukan authorized ya bahasanya. Kalau di LabVIEW itu. Jadi sudah alliance partnernya ini National Instrument. Iya, terus untuk perbedaannya di versi apa? Community sama apa itu artinya? Full version. Apa bedanya, Mas? Kalau apa community itu free atau seharusnya berbayar? Ya harusnya sih free sih sebenarnya, cuma kan banyak fitur yang tidak lengkap ya jadinya ya. Kalau pro kan pasti kan banyak sekali nih fiturnya yang bisa kita gunakan, seperti yang basic ya mungkin hanya sekedar bikin UI dan lain sebagainya, tapi untuk proses otomasi untuk dan lain sebagainya ya agak terbatas jadinya Pak. Nanti bisa dicari sendiri sih di situsnya, di ininya apa sih, ada kalau nggak salah ada metriknya kalau salah. Ya, coba saya share screen sebentar Mas ya. Apa boleh nanya ya? Ya, silakan. Sebentar Pak. Ini saya lanjutkan masalah download softwarenya dulu. Iya, sama nanya ini juga. 33 gitu. GB itu Pak Ramdan, itu 33 itu yang tadi dibilang untuk komunitas itu ya? Nggak tahu berapa nih komunitas berapa, coba Pak. Di community ini nggak ada pilihannya 64 ya? 32 ya. Ini kan cuma 1,91 tuh. Iya. Yang bilang 33 kemarin siapa ya? Kemarin 33 saya nggak jadi download itu. Yang mana itu? Yang mana itu Pak? Yang apa bedanya yang runtime apa? Nah kalau ini Pak perbedaan nih, ada full, ada komunitas, ada runtime. Nah ini kalau runtime nanti diinstalnya di hasil exe-nya yang sudah dibuat itu. Tapi bisa dibuat exe-nya ini tidak bisa di community, harus di yang pro baru bisa buat exe gitu.
Misalkan nih Mas Ramdan sudah buat bentuk Excel, berarti saya tinggal install versi runtime Install. aja. Ya, di servernya install runtime, kemudian jalankan Excel-nya langsung jalan, Pak. Jadi saya nggak usah install yang versi 2 ini ya, cuma install yang runtime Nggak aja usah, ya. install runtime aja. Misalkan saya yang developnya nih dari sini, Pak Fuad install runtime, saya bikin, jalanin filenya langsung jalan di sana. Oh gitu. Iya. Isi. Silakan. Ya, Atau misalkan Mas dicoba Mas ya, Ramdan. nanti Mas ya. File yang ya Excel, gimana Pak? file yang Excel, Masnya nanti coba di-share, nanti coba saya jalankan di sini gitu. Ya boleh nanti. Ya makanya kita coba praktek ya nanti ya biar lebih ini lebih kelihatan paham Ya. gitu. Oke, silakan Mas, dilanjut Mas. Ya. Ya silakan Pak. Siapa tadi? Pak Febri yang bertanya tadi sudah ya? Itu kalau yang di runtime tadi berarti kita hanya bisa jalankan saja ya Pak Ramdan. Jalankan saja gimana Pak? Spotnya nggak bisa kita lihat kan, dalamnya yang dibuat nggak Kodenya? bisa. Oh iya, kodenya nggak bisa Pak. Hanya aplikasinya dijalankan saja bisa gitu. Ya, jadi kita tidak bisa ngintip-ngintip codingnya gimana nih Pak? Ya. Harus aplikasi yang ininya. Pertanyaan kedua Pak Ramdan, tadi jadi bukan 33 giga ya? Tadi saya lihat 1, berapa ya? 1,9. Iya, tadi 1,91 ya kalau salah. Ya 1,91. Ya. Yang bilang 33 kemarin siapa itu? Bikin minder ya? Pak Febri langsung minder tuh. Takut nggak muat. Kuota anaknya di semuanya itu. Ya. Cak, Pak ini Pahat Moko kalau salah. Nah, ini kalau ada yang 4,5 giga juga. Pak Ramdan, itu kalau diinstal nanti lisensinya gimana? Yang 1,91 giga itu? Itu kalau salah yang community Pak. Tadi kan yang community ya? Ya, tidak ada itu Ya. ya, lisensi ya? Tidak ada kalau nggak salah Pak. Tapi kalau nggak salah tidak bisa bikin exe Pak. Oh, tidak bisa. Berapa lama ya, Pak Ramdan? Apanya, ada batas waktu nggak? Apanya Pak? Ada batas waktu pemakaian nggak yang komunitas? Oh saya udah kurang tahu sih, kurang berapa lama ya, seminggu mungkin sebulan kayaknya. Oh sebulan doang. Berarti Mungkin sebulan ya. Saya udah lama gak nginstal yang ini karena kan saya sudah punya yang ini Pak. Sudah lama sekali tidak tahu nih perkembangannya, yang community seperti apa, yang basic seperti apa gitu. Dicoba ya Pak. Punya Pak Ramdan versi berapa ya? 17 Pak. Oh ini 2017. Yang digambar ini yang 2017 ini. Kalau ini di 2020 Pak. Ini untuk ininya, untuk apa? Developernya. Dilanjut ya Pak materinya? Silakan. Ya, gimana Pak? Itu Pak. Kalau Bapak yang tuh, versi Halo? Silakan, Ya, silakan. gimana Pak? Kalau kan ada, saya pernah baca itu yang versi student itu gimana itu Pak? Ya, itu mirip-mirip Pak. Itu kan buat pelajar tuh. Jadi sebenarnya si Levi itu punya community juga di akademi Pak. Ya terbatas juga Pak, tidak bisa bikin exe juga biasanya. Pokoknya fitur-fiturnya bisa terbatas. compile nggak? Compile gimana maksudnya? Di compile ke Excel bisa nggak kalau yang versi? Kalau nggak salah nggak bisa Pak. Kalau nggak salah yang student ya. Yang bisa itu kalau nggak salah yang professional development Pak. Oh professional development. Ya. Ada versi cracknya. Nah itu nanti di luar mungkin ya. Karena sebenarnya tidak disarankan Pak. Nanti orang NI-nya ini lagi. Lagi nongkrong di sini juga. Ternyata yang versi 42 GB, 33 GB itu yang offline installer, bukan yang online. Kalau online jadi tadi cuma 5 mega, 1, giga. Ya, siapkan aja Pak Febri ya, kuotanya Pak Febri. Saran saya sih beli Pak. Beli lisensi. Saya dulu punya yang lama Pak Katan. Iya. Saya dulu punya yang lama, cuma nggak tahu sekarang versinya udah naik makin besar aja dia. Tapi gini Pak, kalau beli ya ada yang namanya services tiap bulan Pak. Apa ya namanya tuh?
Jadi kalau mau ngupgrade, Bapak kalau lewat dari 2 tahun, di-upgrade nih, misalkan sekarang 2021, sekarang sudah muncul Pak LeView 2021. Nah, kebetulan kalau misalkan tidak di-upgrade, ya harus beli baru lagi jadinya. Tapi kalau setiap tahun di-upgrade, untuk tahun berikutnya bisa lebih murah kalau nggak salah. Sekian dolar gitu untuk upgrade-nya. Ya, tapi versi lama udah nggak bisa dipakai Pak Hamdan. Versi yang berapa Pak? Saya itu dari Pak itu siapa ya? Dari Pak PNJ itu ngasih saya yang versi lama sih. Sebenarnya harusnya, maksudnya bisa dipakai dibuka itu Pak? Apa gimana? Nah, saya masih bingung nih terhubung online atau tidak, karena sekarang kan udah terhubung online semua ya, kayak MATLAB juga terhubung online semua. Gitu. MATLAB yang versi lama saya nggak bisa, harus terhubung online semua dia sekarang versi 2014. Jangan LeView juga begitu ya? Saya kurang tahu nih Pak untuk yang versi sebelumnya. Ya, kebetulan sih dicoba saja Pak. Ya. Udah lama banget itu. Ya. Ya, makasih Bang Hamdan. Ya Pak. Dilanjut Pak materinya ya sedikit. Silakan. Ini kita sampai jam berapa Pak? Masih ada waktu ini? Belum praktek nih. Silakan. Kalau Mas Ramdan menyerah nggak apa-apa. Iya, penonton ngombe ini rata-rata sudah ngopi, makanya dia nunggu sampai materinya loyo, dia baru kelar. Siap Pak. Dilanjut ya Pak. Ya, tadi kan sudah ke database nih. Kita lanjut ke publishing ya. Tapi untuk yang versi standar nih. Nah, untuk publishing saya coba gunakan fasilitas dari LabVIEW. Ada yang namanya Web Publishing Tools, di mana dia akan mengenerate sebuah tampilan, sebuah UI untuk dikonversi ke kode HTML. Nah, jadi dari UI ini akan dikonversi ke HTML. Nah, nanti HTML itu akan disimpan di directory setelah kita set di web server LabVIEW. Kemudian kita jalankan, ini bisa dilihat jadinya. Nah, itu langkahnya setelah web publishing tool, kemudian akan muncul seperti ini yang paling kiri. Nah, ini kebetulan nama PI saya namainnya Arduino Modbus. Nah, ini dibagi menjadi 3, ada yang embed, kemudian snapshot, kemudian monitor. Nah, untuk embed ini fungsinya full. Ada untuk kontrol dan monitor, di mana kalau ada kita tombol-tombol, saklar dan sebagainya bisa dikontrol. Tapi untuk monitor ini hanya melihat viewing aja. Nah, tapi untuk yang versi standar, untuk kontrol itu bisa dijalankan hanya di Internet Explorer. Tapi untuk monitor bisa di web browser yang lain gitu. Mau Mozilla, Chrome dan sebagainya bisa. Setelah itu kita coba ke setelah di next akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa edit nama HTML-nya apa. Kebetulan ini saya nggak edit, masih tetap namanya Arduino Modbus. Setelah selesai, baru kita save to disk. Nah, kira-kira ini untuk yang kontrol, saya jalankan di Internet Explorer nih. Di mana ini fungsinya sudah bisa kontrol. Kontrol, contoh ini ada kontrol LED, cara simulator bisa dijalankan di Internet Explorer. Ternyata materinya habis Pak. Mungkin bisa dilanjut di praktek atau lihat LabVIEW yang benerannya. Iya, praktek. Sambil ada pertanyaan Pak. Langsung Mas. Saya mau nanya. Silakan. Ya, untuk LabVIEW ini ada Mas pembicara apakah pernah bikin plugin sendiri? Bila tidak pernah bikin nggak plugin sendiri atau sendiri untuk LabVIEW? Kemudian bila bikin itu pakai bahasa bahasa pemrogramannya apa? Terima kasih. Gimana Pak maksudnya Pak? Ya, plugin misalnya contoh kalau di VB kita connect
untuk connect ke MySQL kita harus pakai library sendiri tuh, MySQL library khusus untuk VB. Oh. Nah, Ya VB apakah sebenarnya untuk kayak pihak ketiga Maker Hub dan lain sebagainya, GitHub dan sebagainya itu bisa Pak kalau kita ngerti ya. Jadi semacam bikin sebenarnya dalamnya itu API yang mana sudah disederhanakan. Contohnya nih koneksi ke mana, ke Modbus gitu. Nah itu ada beberapa, kalau kita download di library-nya ada beberapa tipe, ada yang buatan link, ada buatan NI sendiri, ada buatan yang lain. Nah itu sebenarnya harusnya sih bisa di-develop sendiri, tapi ya saya nggak ngerti juga nih cara mendevelopnya seperti apa. Kalau kebetulan saya di sini pengguna aja Pak, yang sudah ada library-nya saya pakai yang mana yang mudah, karena masing-masing library ada karakteristik tersendiri buat koneksinya, aturannya tersendiri juga ada. Jadi masing-masing library tidak sama dengan library yang lain, meskipun fungsinya sama gitu. Misalkan untuk baca Modbus, kadang mungkin library yang lain agak rumit, tapi yang ini lebih simple gitu. Bisa seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mas Ramdan, Ya. mau tanya, itu yang tombolnya kayak tadi bundar aja, itu bisa ada di bentuk-bentuk lain ya, kayak umpamanya bentuk valve atau bentuk motor gitu, bisa nggak diganti itu? Ada Pak, nih coba. Ini sudah kelihatan Pak ininya? Iya. Share screen-nya. Kelihatan. Nah ini kalau bawaannya Pak, UI-nya seperti ini. Ini di 2020 ada untuk NXG seperti tombol seperti ini, kemudian untuk yang normal boolean seperti ini, yang silver seperti ini, kemudian ada tank dan lain sebagainya ada, tapi untuk yang apa namanya, DSC dan lain sebagainya itu ada lebih lengkap. Contohnya image navigator. Tapi saya sih kurang suka sebenarnya kalau bawaan dari apa, dari ininya kan agak ini ya, agak kaku biasanya. Saya biasanya suka develop sendiri atau misalkan ngambil dari internet gitu. Nah kayak ini Pak kan banyak Pak. Conveyor, elektrik, pulp juga ada kalau salah. Tank, pulp, nah ini ada semua Pak. Sudah lengkap sebenarnya. Ini tampilannya ini di dalam aplikasi atau di browser ya Pak? Yang ini yang sekarang? Ini di aplikasi Pak. Oh, kalau ini untuk developernya. Ya, nanti coba saya share screen Pak ya. Kita coba running dulu di sini. Kebetulan kameranya bentar. Ini saya punya saklar Pak. Kelihatan nggak saklarnya? Ini ada Arduino, ada saklar. Ini kalau dilihat dari program, ini kan saya jalanin ngeread kondisi saklar nih di sini, yang fungsi ini. Kemudian yang ini ngambil data holding register yang data random. Nah, kita coba running ya. Kita coba running. Nah, ini kondisinya Arduino-nya lagi off. Saya coba, kelihatan nggak? Saklarnya di on kan. Nah, ini running. Di Arduino juga ada LED yang pin 13 running. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini saya bisa matikan dari sini. Mati. On. Itu trendingnya trending apa ya kok bisa naik turun aneh gitu kalau on off? Ini dari ini Pak, dari tadi data random yang holding register. Kan tadi saya create data random, kemudian saya bikin simulasi. Jadi kalau misalkan nggak dipijit ininya, meskipun data randomnya ada, ke sini dianggapnya 0 gitu. Oke. Ya. Itu bisa berapa lama Mas? Apa namanya trendingnya itu? Ini bebas Pak. Ini Bisa, ada sampai historinya. setahun gitu bisa? Nah, berapa ya? Nah, ini bisa diisi Pak. Saya kurang tahu berapa nih. Sampai berapa.
Pak ya kayaknya bisa deh Pak. Banyak banget nih. Kayaknya mungkin bisa, cuman nanti agak berat Pak. Tapi kalau saran saya tidak disarankan, kan biasanya kalau setahun itu untuk kebutuhannya berbeda ya Pak, bukan operasional, tapi untuk kebutuhan evaluasi kan. Iya. Nah, itu biasanya tidak disarankan di LabVIEW. Kalau saya ya, saya lebih senang di database Pak, di record. Nanti kita akan olah mau di CSV, mau ditampilin lagi di apa PHP dan lain sebagainya, lebih terorganisir lah. Jadi si LabVIEW-nya agak berat Pak, khusus untuk operasional aja nantinya. Oke kalau gitu. Nah, ini saya jalankan. Nah, kemudian ini masih merah, belum saya record. Kita lihat dulu ya. Saya stop share screen. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan, Pak. Ini ada sebuah database Pak. Ini sampai jam berapa? Jam 12 terakhir. (12.35). Kalau screen full tuh gimana ya Pak? Biar nggak ini. Full screen. Full Langsung aja screen, yang share screen. Share screen yang fullnya mana ya? Mana ya? Full screen. Langsung aja. Screen pojok kiri atas. Oh, screen ya. Oh, udah ya. Nah, ini belum saya jalankan. Coba saya running. Record. Tapi ini harus menunggu 1 menit. Nah, sambil jalan, saya coba buka aplikasi saya. Nah, ini update. Nah, tadi kan update sampai jam 12.35 sambil nunggu 1 menit kemudian. Kalau ada yang mau ditanyakan Pak, boleh Pak. Nih saya tertarik nih sama WebView-nya. Izin bertanya. Ya. Itu tadi aplikasinya dibikin saya lihat pakai PHP ya, yang update PHP Dev ID 5. Nah, itu kan dia dapat ininya, ngambil datanya dari mana? Dari database, Pak. Oh, dari database, bukan Ya. langsung dari review feeding ke PHP-nya. Bukan. Jadi kan tadi konsepnya yang ini, Pak. Konsepnya itu yang tadi saya bikin alurnya nih. Mana ya? Diagram blok. Nah, ini, Pak. Jadi dari Arduino kan dibaca, Pak, di LabVIEW, Pak. Ya. Nah, kemudian LabVIEW itu setelah dibaca meng-create sebuah data ke database biar terorganisir gitu. Misalkan nih ada PLC1, saya namain PLC1 di database-nya. Biar nanti nggak acak-acakan, Pak, di database-nya. Biar terstruktur, saya coba urut dulu dari sini. Misalkan PLC1 saya namain address 1 gitu. Terus PLC2 saya namain address 2. Setelah selesai, ada database, baru kita mau ditampilin di mana aja, Pak. Mau di GIS, mau di SCADA, mau di yang aplikasi yang ini, itu bisa jika sudah ada datanya. Dan model datanya seperti ini, Pak, dari hasil LabVIEW itu. Ini data dari LabVIEW, Pak. Nah, ini nih, sekarang 12, berapa nih? 14, 12 nih kan. Sudah bisa nyimpen nih. 14, 12, 54. Sih. Berarti ini dari LabVIEW-nya atau SCADA server ini langsung continuous secara konstan ngirimin data dari yang diterima dari Arduino langsung nembak ke MySQL server. Ya, betul, Pak. Ini date. Nah, ini kan update lagi nih, Pak. Jam berapa nih?
Dan ini interval update-nya bisa kita atur. Nah, ini 13.55 nih, Pak. Setiap interval 1 menit, Pak, tuh. 1 menit sekali. Ini kita bisa atur mau per detik pun bisa, Pak. Itu biasanya untuk PLC kan, PLC atau apapun RTU kita bisa simpan per detik. Cuma nanti kita harus berpikir untuk manajemen database-nya biar nggak berat. Nanti cara nampilannya seperti apa? Iya, saya kepikiran MySQL servernya akan konstan dihajar terus sama traffic kan juga. Iya. Nah, ini kan udah update tuh, Pak. Jam berapa nih? Jam 14.13 nih. Nah, sekarang coba saya buka Control Lab View di Internet Explorer. Ada pertanyaan, Pak, sambil jalan? Ada yang minta iya, materinya, Mas Ramdan. Ya. Nanti materinya mungkin bisa di-share di akhir acara nanti ya. Oh iya, nanti bisa, Pak, nanti di-share. Ini masih nunggu hasil yang tadi, Mas Ramdan ya? Yang mana, Pak? Yang tadi 1 menit tadi apa? Sudah update, Pak. Oh, sudah ya? Sudah. Ini sudah berubah nih. Sudah jam berapa nih? Sudah 14.13. Nah, ini untuk kontrolnya. Nah, ini database-nya apa formatnya, Mas Ramdan? Ini saya pakai MySQL, Pak. MySQL. Iya. Nah, ini coba saya kontrol dari sini. Oh. Nah, ini saya sudah bisa kontrol, Pak, dari sini. Jadi si lab view-nya saya bisa jalankan dari browser. Nah, ini di browser, Pak, bukan di ini ya, bukan di lab view-nya ini. Dan kalau setiap ada perubahan, saya stop. Ini stop, real time juga. Saya on-kan, on. Stop. Kemudian jika connect ke mana? Ke dalam satu jaringan yang sama, contohnya ini HP saya sudah terkoneksi dengan satu koneksi yang sama. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Mas. Ada ya, kelihatan ya? Nah, ini sebenarnya HP saya sudah mirroring, Pak. Tampilan apa yang di ini sama dengan kondisi yang di browser. Running di web itu ya? Ya. Ada yang ditanyakan, Pak? Mungkin step awalnya sih, Mas. Tadi kan bagaimana sih koneksinya dari Arduino ke LabVIEW itu? Create pertamanya itu seperti apa? Tadi kalau Mas kan jelasin dari awal, udah jadi gitu loh, tampilan udah jadi. Drag and drop-nya di LabVIEW itu gimana? Soalnya di sini Arduino-nya dulu dong, Pak, awalnya, Pak. Kalau Arduino-nya tadi kan coding Modbus, Pak Ramadi. Dilempar kemana? Iya. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada. Nah, ini cuma ininya doang ya, apa? Ya, ini sudah. Kalau coding sudah lah, nanti kan bisa di-sharing. Bisa kan kalau coding. Kemudian, nah ini sebenarnya kan program di LabVIEW-nya kan ya? Iya. Create pertamanya itu seperti apa? Contohlah saya bikin ini, Pak, bikin baru ya? Iya. Baru nih. Hanya coba membaca status. Awal membaca status. Nah, ini tampilan awalnya ngeblank gini, Pak. Bingung kan kita mau ngapain? Iya.
Nah, awalnya kita coba pindahkan ke blok diagram. Di sini ada, saya sudah download Modbus library untuk baca Modbus. Jadi di sini si LabVIEW sebagai Modbus master kan Pak ya? Berarti Nah, ini saat ada pertama script. kali install itu belum ada library Modbus gitu ya? Belum, harus di install, ditambahkan gitu. Ya. Install dulu berarti caranya. Ya, kalau sudah kita pilih yang ini, mau serial mau TCP karena ini serial. Nah, tadi pertanyaan Pak Ebu juga ternyata di sini timeoutnya nggak ada. Jadi harus terpisah. Nah, ini yang bentar ya. Nah, ini dari blok ini kan dibagi-bagi ada 1 2 3 4 sampai 8 nih. Nah, yang ini ada yang namanya PISA resource. Itu maksudnya koneksi USB-nya. Nah, ini USB-nya kan banyak tuh. Saya refresh yang terakhir yang mana nih? Yang terakhir. Cari COM Arduino tadi ya? Ya, betul. Ya, kemudian baud rate. Ini baud rate disamakan dengan baud rate yang sudah di-coding di Arduino. Kemudian ada unit ID, address-nya berapa? Tadi saya setting 1. Kemudian serial tipe. Ini tipenya ada RTU atau ASCII. Kemudian parity-nya. Ini bawaannya itu standarnya even. Karena tadi saya pakainya non, nah itu. Ini baru memprogram sebuah koneksi. Nah, kemudian kita coba baca apa ya tadi? Mau status ya? Ya, status. Modbus master status read coil. Di function apa, Mas? Status tadi? Read coil, Pak. Oh, di read coil ya. Ya. Kan tadi Mas saya Ramdan, program ya. Library-nya tadi download-nya dari mana? Ada Pak, nanti kalau sudah install LabVIEW ada yang namanya PI Package Manager. Nah, nanti di search aja Modbus gitu. Nanti langsung muncul, Berarti Pak. resmi berarti ya. Itu dari LabVIEW sendiri berarti ya. Beda-beda Pak, ada yang dari LabVIEW, ada yang dari pihak ketiga. Makanya beda-beda Pak, banyak pilihannya. Ini kebetulan saya ngambil dari LabVIEW ini. Dari NI. Nah, ini ada starting address. Saya coba ngambil dari register 1. Jumlah register yang dibaca misalkan 3 atau 4 lah. 4. Nah, ini statusnya. Coba saya visualisasikan pakai apa ya? Oke, ini misalkan. Nah, ini karena bawaannya itu dia meng-create array, jadi kita harus split dulu biar dipisah-pisahkan. Nah, misalkan saya mau ngambil data berapa tadi ya? Yang ini tuh. Data kosong. Data kosong di kemudian harus setelahnya bikin close function close. Nah, kalau sudah bikin biar jalan terus menerus, bikin loop biar running terus. Saya diotomatisin selama update-nya 500 milisecond. Oh, udah, coba running.
Nah, ini untuk high execution ini, nah ini menandakan ada error. Nah, ini berarti komunikasinya belum jalan. Jadi kita bisa lihat. Jadi data lab view ini kelihatan kalau jalan, terkoneksi dan enggaknya ini kan kelihatan tuh. Nah, ini oke. Ini sudah oke, tapi ke sininya error nih. Dari sini oke. Oh, bentar. Step by step ya Mas Ramdan ya. Ya, step by step. Nah, ini kan posisinya on nih. Saya pencet. Harus matiin dulu ini. Ini 9.600. Bisa berapa ya tadi? Video Kang. Lumayan ya, Pak. Tapi Pak, kalau sudah ini mah asik, Pak. Bisa copy paste maksudnya. Pak Ramdan duitnya gede nggak Pak ini? Ya, gimana Pak? Dapatnya gede nggak ini kalau bikin gini? Apanya Pak? Dapat ininya gede nggak kalau pelajari ini? Dapatan. Gaji Pak, gaji. Cuan. Ya, gitulah Pak. Untuk beli Panadol cukup lah. Ya, kurang lebih gitulah Pak. Kalau receh, bling aja Pak Febri. Bling paling gampang ya Pak Wad ya. Kita master bling aja lah. Loh, bling itu juga bisa jutaan loh Pak. Tergantung desainnya. Oh, ini. Itu jam atas itu buat apanya Mas? Yang mana yang mana? 500 Pak. itu, 500 itu buat apanya? Delay. Oh, delay. Jadi ini bisa diatur. Oke enggak? Oh, error. Bentar. Saya refresh dulu ya. Saya refresh version ke 25. Oke. Nah, ini Pak, sudah jalan ya Pak. Saya on kan, saya off kan. Sederhana sih Pak sebenarnya. Kesalahan apanya tadi Mas? Ini ininya Pak, di Arduino-nya portnya ke ini. Ke saya ketarik, jadi nggak nancep. Oh gitu. Tak kira sudah wireless. Enggak, belum Pak, pakai kabel Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak lagi? Pak Ramdan mau tanya Pak Ramdan. Ya, boleh. Kayaknya kalau nangkringin ini 1 jam kayaknya buat saya masih kurang nih, yang notabene-nya masih newbie ya. Kalau kata Pak Ramdan sih gampang sih katanya. Kira-kira kalau bertapa sehari di rumah Pak Ramdan bisa nggak nih kira-kira? Emang di mana Pak? Saya di Bandung Pak. Pak dekat, saya samperin Pak. Sudah ada tawaran tuh Mas Ramdan. Penasaran Pak. Ya bisa jarak jauh kan bisa Pak. Bisa saya kasih modul-modulnya. Kebetulan saya sudah rangkum nih file-filenya untuk Untuk Zoom ini bisa nanti saya upload mungkin ya biar bisa dipelajari. Nanti bisa pelajari sendiri, bisa coba. Setelah kalau nemu masalah ya baru kita diskusikan Pak. Oke, siap.
Ada pertanyaan dari Mas Helmi itu, Mas Ramdan. Ya, gimana? Compile ke Excel. Kalau sudah jadi, misalkan yang tadi sudah jadi, di Excel kan gimana caranya? Ya, saya stop dulu ya. Ini bentar. Kalau di Excel caranya seperti ini. Nah, ini kan tadi ini adalah sebuah PI. Tapi kalau menjadi Excel kita harus create project dulu sebenarnya, bukan PI-nya. Kalau PI itu dalam dari project. Nah, ini coba saya bikin blank project. Nah, ini kalau bikin Excel ada di sini, di dependencies ini. Terus di bawahnya ada build specification. Nah, kita klik kanan aja. Agak loading nih, Pak. Mohon bersabar ya, Pak. Ya, bisa close. Nah, ini ada, nah ini Pak bisa jadi apapun sebenarnya. Jadi zip, jadi Pocket Library, .NET, installer, dan sebagainya. Itu coba yang exe. Bisa dulu. Nah, kalau sudah, Bapak bisa namain nama exe-nya mau apa. Saya namain test misalkan. Kemudian source file-nya, tadi kan ada PI tadi, yang PI tadi kita pindahkan, kita masukkan. Kemudian kalau sudah, build aja. Mas Ramdan. Ya. Apa untuk semua versi dari LabVIEW ini bisa melakukan hal seperti ini atau khusus yang ini aja gitu? Untuk atau yang yang baru-baru aja? Pro, Pak. Kalau yang lain semua bisa, Pak, asal lisensinya Maksud saya yang versi profesional. dari 2009 sampai 2013 gitu atau mesti yang baru-baru bisa, Pak. ini aja? Harusnya bisa, asal lisensinya yang Pro gitu. Bukan yang basic atau yang community. Oke. Jadi dari dulu memang sudah ada bawaannya seperti ini ya? Ya, harusnya ada. Saya pernah nyoba yang 2013, bisa juga, Pak. Bisa ya? Excel, ya. Jadi kalau Bapak ada project, nggak mau beli softwarenya, beli langsung jadi, ya kasih aja Excel-nya. Nanti jasanya, Pak, yang ditarif sama Bapak. Kalau library-nya begitu juga ya? Artinya library yang 2000 baru ini lah, 2021 pakai yang 2013 itu apa masih bisa jalan atau tergantung versi juga biasanya? Library seperti apa, Pak? Ya ini tadi buat Modbus-nya atau mungkin kalau serial. itu fleksibel, Pak, kalau yang library.
bisa ngikut kalau salah, mau versi berapapun. Nah, ini sudah jadi nih. Saya naruh di mana nih? Nah, ini Pak, hasil Excel-nya Pak. Saya taruh di folder ini. Dan ini kalau saya running, coba saya close ya, yang Arduino apa, yang lab. Itu kalau di sharing ke teman-teman yang sudah install yang versi runtime, apakah sudah bisa dijalankan, Mas? Harusnya sih bisa, harusnya ya. Tapi kan di sini ada program database, Pak. Di sana harus bikin database juga. Nanti kalau misalkan nggak bikin, muncul error, Pak. Oh gitu. Harus konfigurasi. Iya. Harus install SQL. Ya, betul. Terus bikin tabel, Pak. Tabel yang persis dengan sesuai program ini gitu. Kalau berbeda nama tabel aja, ya nggak akan jalan juga. Macet. Iya. Nah, Tapi ini kalau yang library-nya udah langsung ikut ya ke exe-nya ya. Nggak perlu ditaruh sendiri gitu ya. library, ya langsung Pak. Cuman kebetulan ini kan saya dikonfigurasinya di belakang nih untuk baca serial USB-nya. Kemungkinan ini tidak langsung automatic detect gitu. Jadi alangkahnya kalau mau bikin exe, kalau yang Arduino ya, kalau yang udah TCP/IP sih biasanya langsung connect. Jadi dirubah untuk connection-nya itu dicoba dibikin UI. Kalau di belakang tadi maksudnya gimana? Nah ini kan di belakang. Kan kalau exe itu saya nggak bisa ngapa-ngapain lihat belakangnya nih. Nggak tahu sekarang lagi koneksi ke port yang mana USB-nya. Nah, biar bisa pilih sendiri, kita depan ke UI gitu, ke prom panel, biar bisa pilih sendiri. Nah ini kan saya pindah ini ke depan. Nah nanti portnya dipilih sendiri di running exe-nya gitu. Karena kan nggak tahu nih port yang apa, yang terhubung sekarang yang mana gitu. Jadi harus manual dipilih dulu. Oh, dia kalau seperti tadi itu ikut seperti apa yang kita compile ya? Ya, betul, Pak. Kalau ada perubahan port kan berarti ya nggak bisa detect dan nggak bisa baca gitu. Ya, tahu dia. Tuh. Ada yang ditanyain lagi, Pak? Makanya ini nggak jalan, kayaknya ini nggak koneksi ini. Tadi ada fitur simulasi, yang dimaksud simulasi itu apakah dia seperti kayak MATLAB gitu tak, Mas Ramdan? Ya, kan simulasi itu maksudnya kalau tanpa alat kan berarti kita bisa mensimulasikan gitu. Oh, bukan kayak perhitungan MATLAB gitu ya? Bisa, Pak. Kayak sistem analisa tenaga, sistem analisis tenaga, seperti itu bukan? Contohnya, gini aja lah Pak, saya bikin ini nih, bikin perhitungan, misalkan bikin perjumlahan gitu ya. Ke depannya bisa apapun gitu. PID juga ada. Ada Pak, ada. Ada ya. Ya. Misalkan ini dijumlahkan outputnya ini.
Sebenarnya dia itu drag and drop aja ya. Ya, betul Pak. Nah, ini kan sudah jadi Pak. Saya tambahkan simulasi, ini jalan running. Jadi mau ngitung apapun ada. Karena di sini juga sudah lengkap ininya Pak, perhitungannya sampai ke, saya juga gak ngerti nih, ada apa? Sampai ke aneh-aneh gitu ininya ya, logaritmanya sampai ke integral dan lain sebagainya sudah lengkap di sini. Jadi kita bisa simulasikan. Pak Adrin tanya itu Mas Ramdan. Ya, gimana? Saya nggak lihat chat. Ada logika enggak? Mana. Operasi matematika ya sama logika juga. Ya, logika ada Pak. Bentar Pak. Mana ya tadi? Kalkulator Pak. Kalkulator ini Pak, kalkulator. Ini kita bikin aja Pak, mau ngitung apa gitu. Jadi tinggal input, otomatisin, bisa langsung jalan. Nah ini untuk logika juga ada di sini, logic, ada and, ada or, inclusive or, not, NAND, dan lain sebagainya. Ini bisa fleksibel. Contohnya nih, saya bikin ini, kemudian ini. Nah, contohnya kalau dua-duanya nyala, on, baru si ini on gitu, atau pompa atau lampu on gitu. Ini fungsi gerbang logikanya. Pada saat ini satu nggak jalan, tapi sudah kalau udah dua baru jalan. Jadi bisa fleksibel, bisa diapain gitu, apapun logikanya bisa masuk di sini. Ada yang ditanyain lagi, Pak? Kalau dibuat belum pilihan and, or, dan segala macam, berarti harus punya select ya, multiplexing ya, Pak Ramdan ya? Ya, di sini juga kayak fungsi aritmetik, ini kan ada yang satu-satu Pak, plus, minus, kali, ada juga yang apa? Nah ini pilihannya, ada yang banyak, bisa langsung, bisa bisa dipilih lah Pak, banyak Pak sebenarnya. Sebenarnya nanti diulik sendiri Pak kreativitasnya. Bikin kelas basic ini. Ini kan logika sederhana Pak, tapi kan mempermudah maksudnya. Kita kalau pakai bahasa struktur kan agak bingung, cuma bikin gini aja kan harus mendefinisikan sebuah variabel dan lain sebagainya. Kalau ini cuma tarik seperti ini, ya udah langsung jalan. Tanpa harus program yang rumit-rumit gitu ya. Halo Pak Fuad. Ada yang tanya berapa dolar itu Mas? Apanya? Lisensinya. Berapa dolar? Kalau yang saya ini kebetulan yang profesional. Kalau nggak salah di berapa ya? Di 150 jutaan mungkin ya. 100 berapa? 140-an mungkin, 140 juta. 140 juta. Mas Abdullah monitor Mas Abdullah ya? Halo, Panjang. Iya, setahu saya apa kabar semua? Assalamualaikum. Salam. Ini setahu saya review license-nya mahal, Pak. Kalau yang basic tadi 30 jutaan, Pak. Kalau yang basic. Iya, betul. Oke. Tergantung harga proyeknya berarti ya? Tergantung fiturnya sebenarnya. Kalau nggak mau ribet kan bisa dibikin Excel-nya doang, Pak. Gitu ya. Jadi kita jual Excel aja ke customer ya.
Nanti ke Mas Ramdan numpang kompel aja. Nah, beres. Nggak usah beli yang 100 juta. Sisanya beli buat itu aja. Sik-sik. Nah, ya kan bener apa kita bikin di community, live community, nanti baru dikirim ke Mas Ramdan jadi EXO dijual. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Atau ada yang masih yang disampaikan, Mas Ramdan? Mas Ramdan. Mas Ramdan. Ya Pak Fuad mau tanya Pak. Ya silakan. Putus kayaknya Pak Ramdan. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Lukman. Ya. Pak mau tanya, ya itu kan aplikasinya pakai LabVIEW ya Pak ya. Betul. Kalau misalkan itu dipakai buat fuzzy logic apa bisa Pak ya? Waduh, kalau itu yang berhak jawab mungkin yang sudah expert di LabVIEW ya. Mungkin Pak Atmoka mungkin mewakili. Mas Ramdan masih disconnect. Nah, itu ada banyak fuzzy-nya apa nanti dicari di situ. Kalau aku lihat tadi sekilas ada fungsinya NLP. NLP kan salah satu machine learning ya. Macam-macam itulah. Itu semestinya sih ada di situ library-nya. Tergantung sebenarnya library-nya, kalau nanti library-nya dicari ada sih saya kira bisa. Itu Mas Ramdan udah online tuh, monggo dijawab. Oke Mas Ramdan. Terkait fuzzy Baru logic. masuk nih Pak. Iya. Gimana Pak? Terkait Bisa untuk fuzzy logic nggak tadi nanya? Ada yang nanya. Fuzzy logic. Kebetulan itu add-on Pak. Bukan bawaan LabVIEW-nya. Jadi asal ada library-nya, ada add-on-nya pasti bisa gitu kan ya. Ya gitu maksudnya. Mau PID, mau fuzzy logic. Nah ini kan PID nih, ada PID. Tadi aku lihat ada NLP Mas. Tadi aku lihat ada NLP, itu berarti temennya lah, itu bisa lah. Iya. Pokoknya mau apapun selama ada di library bisa. Karena library-nya hampir mungkin puluhan, ratusan ribu kayaknya. Berapa ribu kayaknya. Banyak juga. Kalau semua di sini nantinya kan jadi berat Pak. Makanya add-on sendiri itu. Kebetulan saya nginstal ini ada ya di Control and Simulation. Sudah selesai Mas Nanang. Saya kemarin kan tanya ini fuzzy logic, makanya langsung download install. Jadi langsung tak bukain. Jadi yang berapa giga? Yang 2018 saya download, laptopnya nggak nutut ya. Oh jadi servernya lebih kecil ya berarti ya? Iya, cari yang lebih kecil. Ini di Control and Simulation saya buka kok ada memang ini fuzzy logic. Mungkin bisa di-share Mas Nanang. Mas Nanang. Nah. Wih, langsung praktek ya. Makanya saya tadi pengennya Mas Ramdan ngajarin LabVIEW, aku cuman bukain Modbus-nya ini doang, nggak tahu mau ngapain. Saya mau download, sudah mundur 33 giga. Mungkin terkait nambah library tadi gimana? Mungkin bisa di-sharing Mas Nana.